Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Shalom. Shalom, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, sebentar ya. Ibu taruh ibu punya barang-barang dulu. Oke, baik. Tadi Ibu mengucapkan selamat pagi. Tapi Ibu dengar kalian punya suara sangat semangat sekali nih. Nah, Ibu mau tes dulu sekali lagi suara semangat kalian ya pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, pada hari ini, pagi hari ini dengan suasana yang cerah Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Ya, baik. Betul baik? Betul. Nah, jangan sampai ada yang pusing terus sembunyi-sembunyi lagi. Nanti kalau ada yang pingsan rumah sakit jauh loh. Betul kan? Baik? Baik, Bu. Oke, luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Ibu meminta kalian sebagai orang yang beragama dan kita mempunyai keyakinan ya, untuk supaya apa? Ilmunya kita menyerap ya, dan ilmunya kita bisa bermanfaat. Nah, oleh karena itu Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu minta tolong untuk Lia Wamro ya, tolong pimpin doa ya. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, saya ajak kita satu dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Oke ya, terima kasih untuk Lia sudah memimpin kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, ada yang hadir tidak pada pagi hari ini? Semua hadir ya? Iya, Bu. Semua hadir ya pada pagi hari ini ya? Iya, Bu. Untuk membuktikannya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ya, nanti kalau Ibu absen sebut namanya ya, tolong kalian angkat tangan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak masuk, izin ya, ataupun sakit ataupun apa, nanti tolong kalian bilang izin, sakit atau Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke ya. Coba tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Iya, Bu. Siap, Ibu akan mengabsen Iin Ruhukair, Hadir, Bu. Chelsea Salase Mariae, Hadir, Bu. Aser Reumi, Hadir, Bu. Osi Wiryanggi, Hadir, Bu. Marice Karbui, Hadir, Bu. Noval Paduai, Hadir, Bu. Ilham Tamar, Hadir, Bu. Hendrika Yoweni, Hadir, Bu. Elvita Lindesi, Hadir, Bu. Agus Manusalai, Hadir, Bu. Lia Wamro, Hadir, Bu. Yosina Wiryanggi, Hadir, Bu. Feli Reumi, Hadir, Bu. Emma Marani, Hadir, Bu. kemudian Vita Rumadas, Hadir, Bu. Yusuf Kayu Katui. Hadir, Bu. Oh, Yusuf sakit? Iya, Bu. Kenapa? Kalian tahu? Tidak tahu, Bu. Oh iya,
kalian belajar ya. Kita sama-sama jenguk ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ya. Nah, Ibu mau cek kesiapan kalian terlebih dahulu. Kalau bawa buku, tolong buku dan alat tulisnya dikeluarkan di atas meja. Iya. Oke, sudah dikeluarkan semua? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah Ibu minta tolong kalian berdiri coba ya. Berdiri ya. Coba lihat baju kalian, apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Ya, yang belum rapi coba ya, yang masih ini ada ini. Tolong di ini ya dirapikan. Oke ya. Iya. Nah, kalau sudah, silakan coba lihat di sekitar kalian, di samping-samping kalian ya. Ada sampah atau tidak? Atau masih kotor? Tidak, Bu. Sudah bersih? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah bersih, oke. Silakan duduk. Nah, kalau kelas kalian nyaman, bersih, keadaan kalian punya baju juga rapi, maka kalau kita belajar, untuk itu nanti kita akan terasa lebih nyaman. Ya. Nah, berikutnya ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini ya, Ibu ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Untuk apa ya? Untuk menambahkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Benar sekali ya. Untuk menambahkan rasa cinta dan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Oke, ya. Lagu ini yaitu salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, tahu semua ya. Untuk itu Ibu minta tolong kita berdiri semua. Kalian berdiri semua ya, anak-anak. Ya, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, tangannya ditaruh di dada. Iya. Oke. Kita akan mulai ya. Siap ya? Garuda Pancasila, aku lepeng punggungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku lepeng punggungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Iya, pada hari ini sebelum kita mulai pelajarannya kita ya. Nah, kita akan bikin terlebih dahulu kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Nah, kesepakatan kelas kita yang pertama ya, yaitu tidak boleh makan pada jam Pelajaran. Oke, yang kedua yaitu ketika bertanya ya
harus angkatan. Oke ya, sepakat ya? Oke, baik. Nah, kesepakatan kita sudah. Nah, ya, jadi kita di sini Ibu mau bertanya untuk kalian nih. Nah, apa kalian pernah berjualan pinang? Pernah. Ya, jadi rata-rata di antara kalian pernah berjualan pinang ya? Iya. Nah, kalau kalian pernah berjualan pinang, apakah kalian pernah merasakan rugi atau untung? Pernah? Nah, kalau pernah, Ibu mau tanya nih, bagaimana cara kalian menyatakan untung dan rugi ketika kalian berjualan pinang? Saya Bu, tambah dan kurang Bu. Oh, tambah dan kurang. Oke, terima kasih. Nah, untuk melengkapi jawaban dari Hendrika ya. Tapi tepuk tangan dulu untuk melengkapi jawaban dari Hendrika. Nah, di sini ada yang tahu dalam bahasa matematikanya? Yaitu Saya, Bu. ya, Dalam bahasa matematika disebut negatif dan positif. negatif dan positif. Oke, disebut negatif dan positif. Nah, berikutnya Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang masih mengingat pelajaran kemarin? Saya Bu, Ya, kemarin kita belajar tentang membandingkan bilangan bulan menggunakan garis bilangan. iya, kita mempelajari tentang bilangan bulat menggunakan membandingkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Tepuk tangan dulu buat yang ya, jadi dalam hal ini pembelajaran yang kemarin masih berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, nah sekarang Ibu punya kartu nih. Nah, Ibu punya semua kertas di sini. Nah, Ibu punya kertas ini ada sebuah bilangan ya. Nah, Ibu mau tanya ke kalian semua, kira-kira ini bilangan ini dibaca bagaimana? Negatif 4. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Kalau yang ini, yang Ibu pegang kartu ini, dia dibaca dengan positif 5 atau 5. Oke, biasa kalau di dalam matematika itu positif tidak disebutkan juga tidak apa. Diketahui bahwa di situ dia bernilai positif. Oke. Nah, berikutnya adalah kenapa Ibu kasih tahu kalian seperti ini? Karena pembelajaran kita ini dia akan memberi manfaat ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, contohnya tadi kalian berjualan pinang kan? Ya, kalian berjualan pinang tadi itu. Oke, kalian berjualan pinang tadi itu ya akan bermanfaat. Kenapa? Ketika kalian mau mengetahui saya dapat untung berapa ya, saya dapat rugi, saya kira-kira rugi berapa ya. Nah, dari operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, baik. Nah, di sini pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang kedua yaitu menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ya. Nah, kalian bisa lihat di layar. Nah, yang bisa lihat itu. Yang ketiga adalah ya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara mandiri atau iya, mandiri atau berkelompok dengan ya. Jadi di sini itu adalah tujuan kita mempelajari pada hari ini yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya.
Nah, berikutnya kita akan masuk karena di sini operasi bilangan bulat. Ibu akan jelaskan sedikit tentang tentang bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat ya? Bilangan bulat itu adalah ya bilangan yang terdiri dari 0 dan juga terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, di sini bilangan bulat positif dia arahnya ke mana? Ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti nilainya semakin besar. Semakin besar. Kalau ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, sedangkan 0 ini sebagai apa? Titik pangkal. Iya, benar sekali, titik pangkal. Nah, untuk memahami kalian punya pemahaman tentang materi pada hari ini ya, Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Nanti tolong disimak baik-baik dan diperhatikan baik. Oke, senang lihat video? Senang, Bu. Oh, senang. Oke, kalau begitu Ibu akan putarkan, tolong disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga aneh banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Oke, baik ya. Itu tadi adalah video pembelajaran singkat ya. Bagaimana, masih semangat? Dari video tersebut ya, Ibu harap kalian sudah bisa ada gambaran, sudah paham ya tentang bagaimana itu operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengulangan. Nah, di sini sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu sudah bagi di meja kalian masing-masing. Itu ada sebuah contoh masalah ya. Nah, bisa kalian lihat di situ sebuah contoh masalah yang Ibu kasih. Tolong dibaca dan dipahami ya secara individu. Ya, silakan tolong dibaca dulu dan dipahami ya secara individu ya. Coba ya. Hari ini agak sedikit. Ya, silakan dicatat secara individu di bukunya masing-masing mungkin apa yang diketahui ya. Dibuka bukunya ya, dicatat. Iya. Ya, sudah selesai? Sudah ya. Jadi sudah
sudah difahami dan sudah dibaca, ya. Nah, karena sudah difahami dan sudah dibaca, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Belum Bu. Oh, ada yang belum? Ya, di mana yang belumnya? Bagaimana cara menghitung 2 kurang 3? Oh iya, jadi di sini Kosi tanya bagaimana cara menghitung 2 dikurangi 3. Oke, 2 dikurangi negatif 3 ya Kosi ya? Iya Bu. Iya, oke, perhatikan mungkin di sini ya. 2 dikurangi negatif 3 di sini. 2 dikurangi negatif 3. Nah, di sini Ibu punya papan obibul. Perhatikan di sini ya. Ya. Nah, di papan obibul ini ada terdiri dari yang namanya garis bilangan dan juga jam positif dan Negatif. Nah, di sini Ibu tempel dulu nih. 2 dikurangi negatif 3. 2 dikurangi negatif 3. Oke, 2 dikurangi negatif 3. Nanti nih di sini kita bisa melihat negatif bertemu dengan negatif. Kalau negatif bertemu dengan negatif, kita bisa menggunakan yang namanya jarum jam positif dan Negatif. Oke, kita lihat di sini jarum jamnya yang di atas negatif, jarum jam yang di bawah negatif. Nah, negatif bertemu negatif hasilnya adalah Positif. Oke, jadi di sini 2 ditambah 3. Tiga. Iya, 2 ditambah 3 ya. Nah, 2 ditambah 3 berarti karena 2 positif, 2 langkah ke kanan mulai dari 0. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Nah, karena di sini positif 3, makanya kita ke arah mana? Ke Kanan. sebanyak 3 lah. 3 langkah. Mulai dari angka 2 ini kita melangkah hitung sama-sama. 1, 2, 3, Yang berarti di angka 5. jadi 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 5. 5. Iya, jadi begitu cara menghitung 2 dikurangi negatif 3. Ya, paham ya? Paham, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti ya, nanti Ibu harap kalau ada pertanyaan seperti itu lagi, kalian sudah tahu menjawab dengan papan obibul atau menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Nah, oke, misalnya kalau misalnya ada lagi contoh, misalnya bagaimana kalau ada 2 ditambah 3. Nah, sorry, 2 tambah 3, minta maaf ya. Nah, kalau misalnya ada lagi yang bertanya, Ibu bagaimana kalau 3 ditambah 5? Nah, kalau 3 ditambah 5 jadi di sini ya. Oh, Ibu tempel dulu angkanya. Bagaimana kalau 3 ditambah 5? Berarti karena 3 itu adalah positif ya di sini. Oke, baik. Di sini kita lihat karena 3 positif, berarti dia melangkah ke arah mana? Kanan. Ya, mulai dari 0 kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oke, nah karena dia ditambah 5 juga positif, maka dia berjalan berapa langkah? 5 Langkah ke kanan. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti di angka 8. Jadi 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi Ibu lihat kalian rata-rata sudah paham semua. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam sebuah kelompok, ya. Nah, nanti Ibu sebut namanya, tolong kalian bertukar tempat. Nah, nanti di sini tempat duduknya kelompok A,
di sebelah sini tempat duduknya kelompok B, dan di sini di sebelah sini tempat duduknya kelompok C. Nanti ibu sebut namanya langsung berpindah tempat. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke. Iya, Ilham Tamar pindah ke kelompok C. Elvita Windesi pindah ke kelompok B. Ke kelompok B. Iya. Yosina Wirianggi pindah ke kelompok A. Iya, sudah berpindah semua? Sudah, Bu. Sudah sesuai kelompoknya ya? Sudah, Bu. Ya, ibu akan taruh nama-nama kelompok kalian terlebih dahulu, ya. Di sini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Oke, baik. Iya. Nah, jadi ibu sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Nanti ibu akan bagikan sebuah LKPD buat kalian ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok B. Ya, ini untuk kelompok C. Dulu ya. Oke, baik. Tolong perhatikan LKPD kalian, ya. Di sini LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik ini, ya, di sini ada ada kelompok, tulisan kelompok titik-titik. Nah, nanti tolong tulis nama kelompok kalian masing-masing. Ya. Berikutnya, anggota di bawah sini, ya. Nah, tolong nanti ditulis anggotanya siapa saja, ya. Nanti karena setelah kalian selesai presentasi, nanti LKPD-nya dikumpul ya. Ya, Bu. Nah, berikutnya kalian bisa lihat di situ ada masalah 1, ya. Kalian buka lagi ada masalah 2, terus sama masalah 3. Nah, di masalah ini ibu kasih ruang buat kalian untuk menjawab masing-masing masalah atau soal. Ya. Nah, jadi nanti silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Nah, sebelumnya supaya duduk kalian enak ya sama-sama kelompok, coba dulu nih. Yang mungkin kelompok A ini bangkunya 2 bisa dipindah ke sebelah sini, ya. Terus yang tengah ini lagi mungkin bangkunya bisa ditaruh 2 ke sini. Nah, terus nanti yang ini kelompok C juga begitu. Ya, coba ayo kita bergerak. Ya, coba perhatikan ke sini dulu ya. Ibu minta perhatiannya, ya. Di masing-masing kelompok nanti cara kalian mengerjakannya, ibu akan kasih media yang berbeda. Nah, nanti di kelompok A kalian menggunakan papan obibul atau garis. Nah, di kelompok B nanti kalian menggunakan kartu positif dan Negatif. Kelompok C kalian menggunakan sedotan dengan 2 warna untuk mengerjakan LKPD kalian masing-masing. Oke, ibu bagikan ya. Ini kartu positif dan negatifnya, ya. Dan ini ininya, oke. Nah, karena kalian menggunakan garis bilangan, nanti tinggal kalian bisa presentasi di depan dan catat. Jadi nanti bikin sementara atau bikin garis ini baru. Oke? Iya, bisa loh?
Iya. Oke ya. Oke, masing-masing sudah dengan medianya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu silakan kalian kerjakan ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalau ada yang tidak mengerti dengan masalahnya atau contoh soalnya, silakan kalian bertanya. Ya, silakan rumuskan strateginya masing-masing. Oke, silakan dimulai. Ya, jangan lupa ya, tadi ditulis, jangan lupa ya ditulis apa itu nama kelompok dan juga punya ya, dilengkapi. Nah, tadi jangan lupa ditulis nama kelompoknya apa? Yang ini. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya apa, ya. Bu. Iya. Iya, begitu. Ya. Ya, silakan mulai berdiskusi mungkin. Ya itu. Ya, apa yang diketahui dari contoh soal masalah nomor 1 itu ya. Apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, silakan didiskusikan, dicari solusinya menggunakan garis bilangan, ya. Ini juga begitu ya. Nah, mungkin apa dari rumus ini ya. Dari sini kalian ketahui apa. Nah, nanti rumusnya bagaimana, seperti apa ya. Kenapa ini bisa dikatakan negatif 7 ya. Nanti dicari tahu solusinya. Iya, Bu. Yang di sini ini enggak ada. Ini ada. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Iya, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit ya. Iya, Bu. Setelah selesai 5 menit, baru kita akan presentasikan hasil diskusi kalian semua. Masing-masing kelompok nanti maju satu per satu. Oke, silahkan diskusikan. Dipersiapkan jawabannya. Iya, Bu. Ya, sudah ditulis rapi di dalam buku. Sudah, Bu. Untuk sebentar kalian presentasi ya. Jadi kerjasama dengan kelompok. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ya. Oke, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Bisa presentasi? Bisa, Bu. Bisa ya, semangat ya. Iya, Bu. Ya, tapi Ibu lihat ini bilang semangat tapi wajah masih meloyo-loyo kan. Wajah ini lagi tidak bersemangat. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum kalian presentasi, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Apa itu ice breaking? Memberikan semangat atau energi. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita ice breaking, kita atur tempat dulu nih, ya. Nah, coba ini kursinya, ya. Yang ada ini kita kasih lompat lagi ke sana, dan ini diperbaiki lagi. Ya, tolong dibantu. Oke, Asem tolong dibantu. Ya, di sana Pak. Sudah, oke. Duduk dulu. Ya, oke, duduk dulu. Oke. Siap ya, kita ice breaking ya. Iya, Bu. Oke, kalau siap, yuk kita berdiri semua. Atur posisi seperti apa tadi? Ayo kita atur posisi. Silakan yang tadi di bagian depan. Siap ya. Iya. Yang semangat ya. Iya, Bu. Oke.
tempat duduk kalian. Silakan. Oke, baik ya. Nah, karena kita sudah speaking, sudah semangat, berarti kalian siap untuk Presentasi. Oke, siapkan hasil presentasi kalian ya. Kalian mau menggunakan kertas atau menggunakan laptop? Oke, kertas sudah disiapkan di kertas ya? Iya, Bu. Iya, oke ya. Jadi nanti salah satu kelompok dulu yang akan mengerjakan. Nah, ya. Jadi Ibu minta tolong ya. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2 tersebut, itu tadi ya yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang mau mengerjakan soal nomor 1? Saya, Bu. Oke, Ibu pilih kelompok A dulu yang mengerjakan soal nomor 1. Tapi nanti masing-masing kelompok Ibu kasih waktu untuk presentasinya hanya 10 menit. Oke ya, silakan. Oh, ya minta maaf ya Ibu, ini Ibu lihat lagi waktunya ini. Nah, Ibu ini rawat dulu ya. Jadi waktunya itu secara keseluruhan kalian nanti presentasi dari A, B, dan C itu adalah 10 menit. Ibu kasih waktu. Oke, untuk itu untuk kelompok A ya Ibu persilakan. Ya, silakan. Oke ya, coba agak maju ke sini Kak ya. Ya, taruh itunya di sebelah situ ya, oke. Nah, yang bagian MC-nya yang mana? Ya, di situ. Oke, mungkin bisa sebelah sini Kak ya. Iya, oke. Ini yang baca itunya sebelah sini ya, silakan di sini. Menghadap ke sana, jangan menghadap. Iya, oke, menghadap ke teman-teman. Iya. Nah, nanti bagian yang menulis mungkin bisa di sebelah sini. Ya, ini ada spidolnya. Oke. Nah, ini nanti sesi di sebelah sini Kakak ya. Iya, supaya iya sebelah sini. Iya, nanti kan tinggal diskusi saja. Iya. Itu saja. Iya. Saya coba menghadap teman-teman. Oke. Ayo, silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Yosina Wiryandi sebagai MC dan teman saya Iin Rubukaya yang akan membantu membacakan hasil diskusi kami. Kami teman-teman saya Noval, Agus, dan Jesse yang akan membantu menulis jawabannya kepada teman saya. Persilakan. Terima kasih kepada teman saya sudah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Diketahui suhu pada pagi hari 6 derajat Celcius, suhu pada siang hari 4 derajat Celcius, suhu pada malam hari negatif 7 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu di kaki gunung pada siang hari, B. Berapa suhu di kaki gunung pada malam hari. Untuk menghitung hasilnya kami akan menggunakan garis bilangan atau papan obibul. Bagian A, suhu siang hari yaitu 6 derajat Celcius tambah 4 derajat Celcius.
Untuk menghitung hasilnya, kami akan menggunakan garis bilangan atau papan obibul. Mulai dari 0 bergerak 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di angka 6 bergerak 4 langkah ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah angka 10. Jadi 6 derajat Celcius tambah 4 derajat Celcius hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Untuk soal B, berapa suhu di kaki gunung pada malam hari? Suhu malam hari. Untuk menghitung suhu di malam hari, kita harus tahu dulu suhu pada siang hari. Karena kita sudah tahu suhu pada siang hari adalah 10 derajat Celcius, maka suhu siang hari dikurangi suhu turun menjadi malam hari, yaitu 10 derajat Celcius kurang 7 derajat Celcius. Untuk menghitung dengan garis bilangan, mulai dari 0 bergerak 10 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai yang ke 10 bergerak 7 langkah ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah angka 3. Jadi suhu pada malam hari adalah 10 derajat Celcius kurang 7 derajat Celcius sama dengan 3 derajat Celcius. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman atau kelompok lain ada yang mau bertanya? Dari kelompok mana yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok C ya. Dari kelompok C ingin bertanya untuk kelompok A ya. Silakan kelompok C dibacakan apa pertanyaannya. Nah, kelompok A siap-siap mendengar pertanyaannya ya. Silakan. Saya waktu di kelompok C ingin bertanya kenapa suhu kasih besar. Saya waktu di kelompok C ingin bertanya kenapa suhu di malam hari tandanya negatif. Kenapa bukan? Baik, saya akan menjawab. Saya mewakili kelompok A, saya akan menjawab. Karena suhu turun menjadi 7 derajat Celcius. Maka dia menjadi negatif 7 derajat Celcius ya. Itu tadi keterangan dari kelompok A. Ya, lanjut. Itu jawaban dari kami kelompok kami. Apa sudah bisa diterima? Ya, kalau bisa kami tutup presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali kelompok A.
Ya, berikutnya setelah kelompok A, ya. Berikutnya, tapi sebelumnya Ibu mau tanya, nah, yang menggunakan tadi media kartu positif dan negatif sama apa tadi? Iya, sedotan dengan 2 warna. Apakah jawaban kalian untuk soal nomor 1 ini sama? Sama, Bu. Oke, ya sama ya. Nah, begitu kita akan lanjut di kelompok mana ya? Nah, yang siap mengerjakan soal nomor 2. Siapa yang siap mengerjakan soal nomor 2? Saya, Bu. Oke, Ibu pilih kelompok C. Oke, silakan kelompok C. Ya, silakan. Ayo. Oke ya, silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Pagi. Pagi. Nama saya Fenyanita Reumi. Sebagai MC, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kami, dan yang akan dibaca hasil diskusi kami adalah dengan MC Marani, dan teman-teman yang akan membantu untuk menghitung adalah Yudhika Yuneni, Peter Madas, dan Ilham Samar. Untuk teman-teman saya persilahkan. Terima kasih untuk teman-teman saya yang memberikan kesempatan ke kami kelompok C. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjawab masalah 2 atau soal nomor 2. Ya, diketahui kapal selam berada pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Kemudian naik 3 meter untuk menghindari bebatuan di dasar laut. Beberapa saat kemudian kapal selam itu menyelam lagi sejauh 4 meter. Yang ditanyakan adalah nyatakan kedudukan awal kapal selam dalam bilangan bulat. Berapa kedalaman kapal selam sekarang dari permukaan laut? Di sini kami akan menjawab soal nomor 2 ini dengan menggunakan 2 sedotan dengan warna yang berbeda. Sedotan yang berwarna merah bernilai negatif, sedangkan sedotan yang berwarna kuning bernilai positif. Jawaban bagian A, awal kapal selam adalah negatif. Bagian B, kedalaman kapal selam sekarang yaitu 7 meter kurang 3 meter kurang 4 meter. Di sini yang kita hitung terlebih dahulu yaitu negatif 7 kurang 3. Di sini yang kita hitung terlebih dahulu yaitu negatif 7 tambah 3. Dengan menggunakan 2 sedotan, sedotan yang berwarna merah dengan menggunakan 2 sedotan yang berbeda,
Karena 7 adalah negatif, maka kami mengambil sedotan yang berwarna merah sebanyak 7 sedotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan sedotan yang berwarna kuning adalah positif, maka saya mengambil sedotan berwarna kuning sebanyak 3 sedotan. 1, 2, 3. Kemudian sedotan merah dan kuning digabungkan agar bernilai netral atau 0. 1, 0, 0. Lakukan terus menerus sampai tidak ada lagi sedotan yang digabungkan. Nah, karena di sini yang kita lihat tersisa tinggallah sedotan warna merah ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka negatif 7 tambah 3 sama dengan negatif 4. Karena sudah dapat hasilnya, maka negatif 4 kurang 4 dengan menggunakan sedotan yang berbeda warna. Kita hitung lagi negatif 4 kurang 4, karena 4 negatif, maka kita mengambil sedotan yang berwarna merah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita ambil lagi sedotan berwarna merah lagi sebanyak 4. Karena 4 adalah negatif, lalu di sini kita lihat ada sedotan berwarna kuning hanya berwarna merah. Jadi langsung saja kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 sedotan berwarna merah, maka negatif 4 kurang 4 adalah negatif 8. Jadi kedalaman kapal selam sekarang dari permukaan laut adalah negatif 8. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya, dari kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok C, silakan. Ya, kelompok B, Ibu persilakan. Saya mewakili kelompok B akan bertanya kenapa kedudukan awal kapal itu bisa menjadi negatif C. Ya, silakan kelompok C. Ya, terima kasih untuk kelompok B atas pertanyaan. Di sini saya mewakili kelompok C akan menjawab kenapa kedudukan awal kapal selam bisa menjadi negatif. Itu dikarenakan kapal selam berada di bawah permukaan laut. Oleh karena itu 7 menjadi negatif. 7 menjadi negatif 7. Ya, Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apa sudah bisa diterima? apa sudah bisa diterima untuk kelompok B? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, apa
Ya, ulangi. Baik, terima kasih. Kami akan tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok C. Ayo, silakan duduk. Oke, masih semangat ya? Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok C dengan menggunakan media sedotan dengan dua warna. Apakah kalian media yang berbeda kelompok A dan kelompok B? Soal nomor 2 sama jawabannya? Sama. Oke, sama ya. Nah, tidak ada yang berbeda ya? Ya, nah di sini karena kelompok A dan kelompok C sudah, maka Ibu kasih kesempatan untuk kelompok B. Berarti kelompok B mengerjakan soal nomor berapa? Ya, berarti kelompok B mengerjakan soal nomor 3. Tapi ini sebenarnya waktunya kita habis. Tadi kan Ibu bilang 10 menit nih. Iya kan? Nah, tapi karena ada kelompok yang belum mempresentasikan hasilnya, Ibu kasih waktu tambahan 3 menit. Jadi kelompok B tolong 3 menit ini dimaksimalkan. Oke, silakan kelompok B. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya. Nanti di sebelahnya sini saja ya, di sebelahnya sini ya, oke, agak ke sini. Oke, agak agak di sini saja, di sana, iya, agak maju sedikit ke depan, ya, maju sedikit, ya, maju lagi, iya. Oke, sudah ya. Iya. Agak maju sedikit. Oke. Oke. Ya, silakan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hai. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan soal nomor 3. Perkenalkan, nama saya Marice Arbuin sebagai MC, dan teman-teman saya di sini ada Asir Rani, Santina Yandi, Evita Udesi, Iriawan. Silakan soal dari kelas besar. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teman-teman saya. Ya, baik. Terima kasih kepada yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi ini dari kelompok B, yaitu diketahui dari soal nomor 3 ada bermain kartu angka yang memiliki kartu dengan nilai negatif 5, lalu mengambil kartu lain bernilai 8. Kemudian dia membuang kartu bernilai negatif 3. Yang ditanyakan adalah berapakah total kartu adik sekarang. Di sini kami akan menjawabnya dengan menggunakan kartu negatif dan positif, dan masalah tersebut kita dapat menemukan equasi matematika, yaitu negatif 5 ditambah 8. Ini masih. Bisa? Tidak. Yang akan karena negatif 5 ditambah 8 dan dikurangi negatif 3.
Yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah negatif 5 ditambah 8. Dan menggunakan kartu positif dan negatif, kita akan menghitung negatif 5 ditambah 8. Caranya adalah Oke ya. karena angka 5 adalah negatif, maka kita mengambil kartu negatif sebanyak 5 lembar. Satu, dua, 3, tiga, empat, lima. kemudian kita mengambil kartu positif sebanyak 8 karena angka 8 adalah positif. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Pasangkan kartu positif dan negatif agar nilainya menjadi 0 atau netral. Lakukan hingga tidak ada lagi kartu yang bernilai 0 atau netral. Kita lihat kartu yang tersisa. Satu, nol. Dua, nol. Tiga, nol. Empat, nol. Lima, nol. Karena di sini ada kartu positif sebanyak 3 lembar, maka negatif 5 ditambah 8 adalah positif 3. Kemudian hasil dari negatif 5 ditambah 8 kita operasikan dengan menjadi 3 tadi negatif positif tambah negatif 3. Nah, karena di sini negatif bertemu negatif, maka kita menggunakan jam positif dan negatif. Mari kita lihat jarum jam negatif bertemu dengan jarum jam negatif. Kita dapat lihat hasilnya pada positif. Oleh karena itu operasinya adalah 3 ditambah 3. Dan menggunakan kartu positif dan negatif, kita menghitung hasilnya. Karena angka 3 adalah positif, maka kita mengambil kartu positif sebanyak 3 lembar. Satu, dua, 3. Kemudian kita mengambil lagi kartu positif sebanyak 3 lembar. 1, 2, 3. Karena angka 3-nya adalah positif, kemudian kita hitung semua kartu yang tadi hasil dari 3 ditambah 3 adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total kartu adik sekarang adalah 6. Demikian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan buat teman-teman lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, ya itu tadi adalah presentasi dari kelompok B. Nah, dari kelompok B ini ada yang mau bertanya untuk kelompok B? Saya dulu. Oke, kita kasih kesempatan buat kelompok A. Silakan kelompok A bertanya untuk kelompok B. Yang baik, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kita. Saya ingin bertanya. Saya mewakili kelompok A ingin bertanya. Ya. Kenapa 3 kurang positif 3 bisa menjadi 3 tambah 3? Ya, silakan kelompok B. Ya, terima kasih untuk kelompok A yang sudah bertanya. Saya di sini mewakili kelompok B menjawab pertanyaan dari kelompok A. Kenapa 3 dikurangi dari atas 3 bisa menjadi 3 tambah 3? Coba sama-sama kita perhatikan di papan jam-jam. Jika negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Ya, Maka hasil dari 3 dikurang negatif 3 hasilnya 3 ditambah 3. ya. Bagaimana kelompok A? Apakah sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Silakan lanjut, Nancy. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apa sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Tidak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, akan kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Iya, baik ya. Jadi tadi kalian sudah presentasi dari masing-masing kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, Ibu lihat tadi semua masing-masing presentasinya menggunakan media yang berbeda. Beda. Kelompok A tadi menggunakan media apa? Papan omnibus atau garis bilangan. Iya, garis bilangan. Kelompok B menggunakan apa tadi? Kartu negatif dan positif. Kartu negatif dan positif. Kelompok C? Sedotan dengan dua warna. Nah, tapi tadi kalian lihat tidak? Ketika kalian menggunakan media yang berbeda, tapi LKPD kalian untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu semua sama hasilnya. Sama tidak? Sama. Nah, ya, dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 hasilnya sama. Ya, jadi biarpun menggunakan media apapun, kalian tetap bisa mengerjakan untuk masalah-masalah matematika, khususnya penjumlahan dan perubahan ya. Nah, berikutnya Ibu tadi melihat ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kalian sudah tampil semua ya. Semua sudah bagus, Ibu lihat ya. Tapi Ibu lihat ada yang mungkin kurang kompak, ada yang mungkin masih bingung saya harus bikin apa, ada yang mungkin masih malu-malu. Tapi Ibu harap nanti ke depannya ketika kalian presentasi kembali seperti ini, kalian bisa lebih baik lagi. Tapi Ibu lihat tadi pada saat diskusi, kelompok C, kelompok B, dan kelompok A semua sangat antusias dan juga bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Itu Ibu ingin berikan kalian apresiasi. Yuk kita tepuk tangan untuk kalian semua. Oke ya, masih semangat kan? Masih. Nah, kalau masih semangat ya, Ibu akan
lebih penting. Apa sih konsep itu lebih penting ya? Kenapa konsep itu seperti contohnya tadi, kalian menggunakan sedotan, menggunakan garis bilangan. Nah, dengan menggunakan garis bilangan itu saja kalian sudah menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan apa? Tanpa menggunakan yang namanya rumus. Jadi tanpa menggunakan rumus kalian sudah bisa menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu bahwa kalian bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang kalian berjualan pinang, ya kalian bisa tahu di situ saya untung berapa, saya rugi berapa, ya, tanpa harus menggunakan rumus ya. Oke, ya. Berikutnya adalah ibu mau bertanya nih. Tadi kalian ibu sudah bagi LKPD masing-masing ya. Mungkin kalian lihat ini soalnya, wah susah sekali nih soalnya nomor 1 sampai nomor 3. Tapi ketika kalian diskusi dengan kelompok kalian, masalah terpecahkan, ada solusinya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Perasaan kalian senang kan? Iya. Iya, jadi kalau ada masalah tersebut, kalian diskusikan, dipecahkan bersama, kalian akan senang ya. Nah, berikutnya ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Operasi Bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Khususnya apa? Penjumlahan dan pengurangan. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Kesimpulan dari ini? Materi pada hari ini? Oh iya, Chelsea, silakan. Nggak apa-apa, duduk juga. Berdiri sudah nggak apa-apa ya. Silakan. Penjumlahan dengan tanda sama akan menghasilkan tanda yang sama. Penjumlahan dengan tanda berbeda akan menjadi pengurangan dengan tanda yang lebih besar. Ya, coba suaranya agak besar sedikit. Ya, pelan-pelan. Ya, atur nafasnya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, dipegang bukunya begitu nggak apa-apa. Sementara pengurangan bisa diubah menjadi penjumlahan dengan menambah kebalikan bilangan. Iya, itu tadi adalah kesimpulannya ya. Tepuk tangan dulu. Dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian ada bawa buku cetak matematika? Oke, coba silakan dibuka bukunya. Ya, coba buka halaman 5. Halaman, ya, coba ibu lihat ya. Oke, di halaman 5 ya. Lihat itu ada asesmen 2. Nah, silakan kerjakan di rumah. Itu PR buat kalian ya, untuk menambah pengetahuan kalian di rumah. PR buat kalian, silakan kerjakan asesmen 1 bagian A dan juga bagian B. Ya, oke, sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, berikutnya adalah ibu mau kasih tahu materi kita selanjutnya ya. Jadi itu tadi dikerjakan di rumah. Persiapkan materi berikutnya untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu masih tentang operasi bilangan. Kalau kita hari ini belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, besok kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian ya. Nanti silakan dibaca di rumah ya. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, nah kira-kira nih waktu sudah berapa ini? Jam 9, Bu. Sudah loyo-loyo jam 9 ke jam 10? Jam 10. Oh, jam 10. Lihat dulu jamnya. Siapa yang memakai jam? Jam berapa dia? Jam 10. Oh, jam 10. Dia bilang jam 10. Sudah lapar belum? Sudah, Bu. Oh, sudah lapar ya? Nah, kalau sudah, berarti ibu minta tolong dulu. Bukunya tolong ditaruh dulu, dimasukkan, disimpan di alat-alat tulisnya. Ya, silakan disimpan alat tulisnya, bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah, Bu. Sudah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya, untuk hari ini, pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Kalian bisa lihat lagi, nanti referensinya bukan hanya ada di ibu saja, tapi masih banyak buku matematika yang lain
lagi kalian bisa pakai referensi untuk belajar. Masih ada banyak video-video yang kalian bisa lihat di internet. Oke, karena sudah siang, kita semua sudah kelaparan dan kehausan, ya. Oleh karena itu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan pimpin doa untuk hari ini, ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sekian sampai di sini. Assalamualaikum, shalom, selamat pagi. Oke, silakan nanti dari sini salaman. Oke, dari sini ya. Oke, silakan berdiri semua ya. Hei. Ya, ayo. Berulang ya. Kebiasaan. Ya. Ayo, dari sini saja nggak apa-apa. Dari sini saja nggak apa-apa. Oke. Ya. Tiga.